A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahasan kita, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu adalah syarat puasa. Karena memang di dalam Islam bahwa kita beribadah atau beramal ini ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Adapun dalam puasa ini termasuk daripada ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ibadah yang istimewa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu kali dalam satu tahun, khususnya adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Lalu apa syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang berpuasa bulan Ramadan? Para ulama membagi syarat tersebut. Ada yang disebut dengan syarat wajib. Syarat wajib ini artinya kapan dia terkena kewajiban untuk melaksanakan puasa. Artinya kalau hal-hal tersebut ada, maka dia menjadi wajib. Itulah yang disebut dengan syarat wajib. Apa yang menjadi syarat wajib ini? Kata para ulama, yang pertama adalah al-Islam, yaitu Islam, karena memang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka di para ulama mengambil istimban atau mengambil kesimpulan bahwa orang yang wajib berpuasa itu adalah orang Islam. Oleh karena itu, orang yang tidak beragama Islam, maka mereka tidak wajib melaksanakan puasa. Maka oleh karena itu kita tidak bisa memaksa mereka untuk melaksanakan daripada syariat Islam tersebut. Kemudian juga yang menjadi syarat di dalam puasa, yang menjadi syarat wajib, yaitu adalah al-bulu wal aqlu. Yang kedua dan yang ketiga adalah balik dan berakal. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, bahwa memang di antara daripada syarat taklif, itu syarat terkenanya kewajiban atau beban di dalam kewajiban itu adalah seorang yang balik dan juga berakal. Ini maknanya bahwa orang yang belum balik bahwa tidak wajib berpuasa. Tetapi ketika dia berpuasa maka puasanya sah. Bahkan orang tua dianjurkan untuk membiasakan anak-anaknya yang belum balik untuk berpuasa. Sehingga tidak menjadi suatu yang berat atau beban yang berat nanti ketika mereka sudah balik. Maka oleh karena itu ulama mengatakan bahwa wa yasihhu shaum minas sabiyil mumayyiz awil mumayyiza kas-shalah. Itu seseorang anak yang berpuasa walaupun dia belum balik, maka sah puasanya. Dan pahalanya insyaallah akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Jadi walaupun karena ini syarat wajib, artinya ini bukan syarat sah. Artinya kalau syarat sah, syarat itu harus terpenuhi baru sah. Tapi ini syarat wajib. Artinya ketika syarat itu ada menjadi wajib. Tetapi bukan berarti sah dan tidaknya puasa itu bergantung dengan hal tersebut. Itu yang membedakan antara syarat wajib dengan syarat sah. Syarat wajib itu artinya kapan dia menjadi wajib? Ketika syarat itu terpenuhi. Tapi bukan berarti sah dan puasanya tergantung daripada hal tersebut. Nanti yang menjadi syarat sah pada pembahasan berikutnya. Jadi orang gila begitu juga, karena di sini adalah balik berakal.
Itu yang perlu kita pahami, bahwa ketika orang belum balik maka dia tidak wajib berpuasa. Tetapi ketika dia belum balik, anak-anak berpuasa, maka sah puasanya, bahkan sangat dianjurkan. Sebagaimana seperti sholat. Sholat orang yang belum balik bahwa itu belum terkena kewajiban. Tetapi para orang tua dianjurkan untuk membiasakan, untuk memerintahkan kepada anaknya agar terbiasa dengan hal-hal yang perintah tersebut. Begitu juga dengan orang gila, orang yang tidak berakal, seperti orang yang pingsan misalnya, maka juga tidak terkena kewajiban untuk berpuasa karena tidak terpenuhi syarat wajibnya. Walaupun orang yang pingsan itu wajib menggantinya pada waktu yang lain. Kemudian yang syarat yang keempat dan kelima syarat wajib yaitu adalah al-qudrah, yaitu sihha minal marad. Jadi qudrah, jadi wajib dia berpuasa kalau mampu, ada kemampuan, itu tidak dalam keadaan sakit. Maka orang yang sakit itu diberikan keringanan untuk boleh mengganti pada hari yang lain. Kemudian syarat yang kelima, syarat wajib yang kelima yaitu adalah al-iqamah, itu bukan musafir. Maka orang musafir walaupun dia berpuasa lebih baik, tapi kalau dia musafir artinya jatuh kewajiban untuk berpuasa. Musafir yang sifatnya sejauh daripada bolehnya mengqashar salat. Itulah yang disebut dengan musafir, yaitu kurang lebih perjalanan 80 km. Jadi ini syarat wajib. Kemudian bentuk syarat yang lain adalah syarat sah. Nah, syarat sah ini artinya syarat yang mengharuskan bahwa puasa itu sah ketika syarat itu ada. Ada perbedaan di antara ulama terkait dengan syarat sah ini. Di antaranya Imam Syafi'i mengatakan bahwa syarat sah puasa itu ada 4. Yaitu yang pertama Islam, artinya dia harus Islam maka baru sah puasanya. Wal aqlu, yaitu berakal. Berakal artinya kalau orang gila puasa maka tidak sah puasanya. Karena di sini akal adalah berakal, yaitu adalah syarat sah. Wan naqau anil haidi wan nifas. Jadi suci dari haid dan nifas juga termasuk daripada syarat sah. Jadi kalau orang haid dia berpuasa maka tidak sah puasanya. Itu maksud syarat sah. Artinya syarat itu harus terpenuhi baru sah puasanya. Maka orang yang haid dan nifas dia harus meninggalkan puasa. Karena walaupun dia berpuasa maka tidak sah puasanya. Begitu juga sebagian ulama memasukkan niat, yaitu niat sebagai syarat sah, tapi sebagian ulama memasukkan niat sebagai rukun. Amman niyatu fahiya rukunun indahum. Kalau niat ini rukun dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi sebagian ulama yang lain memasukkan niat dalam syarat sah. Seperti misalnya Imam Abu Hanifah, ishtaratal Hanafiyatu li sihhati shaum syurutan thalatha. Hiya niyatu. Jadi Imam Abu Hanifah memasukkan syarat sah dalam puasa itu diantaranya adalah niat. Tapi syarat sah dengan rukun, kata para ulama itu, walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan niat itu adalah syarat sah, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah rukun, secara thamrah atau secara efek hasil itu sama. Artinya baik dia dikatakan sebagai syarat sah ataupun dijadikan sebagai rukun, bahwa kedua-duanya tetap harus ada di dalam puasa, baru dikategorikan puasa itu adalah sebagai puasa yang sah. Nah, itu yang disebut dengan syarat sah. Nah, maka mudah-mudahan syarat ini baik syarat wajib maupun syarat sah, terutama syarat sah. Kalau syarat wajib ini yaitu adalah sifatnya kita diberikan. Tapi kalau syarat sah, kalau syarat wajib diberikan, tapi kalau syarat sah itu kita yang mengusahakan. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyempurnakan puasa Ramadan kita kali ini dengan sebaik-baik puasa insyaallah, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.